telah kalung tilawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فأولئك هم المفلحون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Luqman Saqib. Waalaikumsalam. Telah ditilawatkan surah Ali Imran ayat 105 dan surah At-Taubah ayat 122. Terjemahannya sebagai berikut. Aku baca dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dan hendaklah ada segolongan di antara kamu yang senantiasa menyuruh manusia kepada kebaikan, menyuruh berbuat baik, melarang berbuat buruk, dan mereka itulah orang-orang yang berhasil. Dan tidak mungkin orang-orang mukmin keluar semuanya. Karena itu, mengapa tidak keluar satu kelompok dari setiap golongan mereka, supaya mereka memperdalam ilmu agama, dan supaya mereka memperingatkan kaum mereka apabila mereka kembali kepada kaum mereka, sehingga mereka dapat menjaga diri dari keburukan. Mabrur Ahmad Khan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Bukhari Kitabul Ilm.
Hadrat Muawiyah radhiyallahu anhu meriwayatkan, Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kepadanya Allah Ta'ala ingin memberikan kebaikan dan kemajuan, maka Allah Ta'ala memberikan pengetahuan agama kepadanya. Jazakumullah. Oke, Rahil Ahmad. Assalamualaikum huzur tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Malfuzat Hadrat Masih Maud alaihi salam. Mendahulukan agama di atas dunia adalah suatu perkara yang sangat sulit. Manusia dengan mudahnya mengatakan dan berikrar, namun tidaklah setiap orang dapat memenuhinya. Mendahulukan agama di atas dunia dapat dikenali, yakni ketika manusia mendapatkan kerugian harta duniawi, hatinya sedemikian rupa menderita. Sebaliknya, ketika dia mendapatkan kerugian dalam hal kerohanian, seberapa besar kerintihannya di dalam hati. Untuk mengenali hal itu, hendaknya manusia menjadikan kalbunya sebagai timbangan, yakni ketika mendapati kerugian duniawi, seberapa besar kesedihannya, dia menjerit, dan bagaimana kondisinya ketika mendapatkan kerugian rohani. Adalah buruk orang yang menipu orang lain, namun sangat buruk orang yang menipu diri sendiri. Ia tidak mendahulukan agama dan beranggapan bahwa aku telah mendahulukan agama. Ia tidak menjadi orang yang setia kepada Allah Ta'ala dan beranggapan bahwa aku adalah Muslim. Barang siapa yang berbuat zalim kepada orang lain, mungkin saja setelah melakukan kezaliman, dia kabur dan menyelamatkan diri sendiri. Namun barang siapa yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri, mau lari kemana dia? Dan bagaimana dia dapat terhindar dari hukuman atas kezaliman itu? Berberkatlah mereka yang mendahulukan Allah Ta'ala di atas segala sesuatu, karena Allah Ta'ala akan mendahulukannya. Malfuzat jilid kelima, halaman 234 sampai 235. Malfuzat jilid panjam, safa 234 ta 235. Kalim Ahmad. Waalaikumsalam. Kalam Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. غم اپنے دوستوں کا بھی کھانا پڑے ہمیں، اغیار کا بھی بوجھ اٹھانا پڑے ہمیں، اس زندگی سے موت ہی بہتر ہے خدا، جس میں کہ تیرا نام چھپانا پڑے ہمیں، پھیلائیں گے صداقت اسلام کچھ بھی ہو، پھیلائیں گے صداقت اسلام کچھ بھی ہو، جائیں گے ہم جہاں بھی کہ جانا پڑے ہمیں، جائیں گے ہم جہاں بھی کہ جانا پڑے
سے اپنے ہی اپنا حرف غلط کی طرح مٹانا پڑے ہمیں محمود کر کے چھوڑیں گے ہم حق کو آشکار محمود کر کے چھوڑیں گے ہم حق کو آشکار روئے زمین کو خواہ ہلانا پڑے ہمیں روئے زمین کو خواہ ہلانا پڑے ہمیں پھیلائیں گے صداقت اسلام کچھ بھی ہو. Daniel tasawur. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutipan sabda Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullahu ta'ala binasir aziz berkenaan dengan Jamiah Ahmadiyah. Para wakfin nau saudaraku, Imam kita tercinta Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullahu ta'ala binasir aziz telah menyampaikan dalam khutbah Jumat tanggal 18 Januari 2013 kepada para wakfin nau, khususnya untuk memberikan perhatian agar masuk ke Jamiah Ahmadiyah. Huzur bersabda, untuk menempuh pendidikan agama adalah perlu untuk memasuki lembaga pendidikan agama di dalam jemaat ini. Jumlah yang masuk ke dalam jamiah dari Wakfinau seharusnya banyak. Medan di hadapan kita adalah seluruh dunia. Kita harus sampai ke Asia, Afrika, Eropa, Amerika, Australia, kepulauan-kepulauan, dan ke setiap tempat. Setiap tempat itu maksudnya bukan hanya setiap benua, bukan hanya setiap negara, bukan hanya setiap kota, melainkan kita harus menyampaikan pesan Islam yang elok ke setiap desa, setiap kampung, dan setiap orang di dunia. Oleh karena itu, hanya beberapa mubalik saja tidak dapat menyelesaikan pekerjaan ini. Tugas tabligh adalah sangat luas, dan ini dapat dilakukan lebih baik oleh para mubalik yang sudah mendapatkan tarbiyah. Untuk itu, hendaknya wakfinau sebanyak-banyaknya masuk ke dalam Jamiah Ahmadiyah. Angka yang saya sampaikan tadi, seperti yang saya katakan, setiap negeri dan setiap daerah, tidak hanya dalam masa yang dekat, bahkan yang jauh pun, kita tidak dapat menempatkan mubalik di setiap tempat. Sebelum ada muallimin mubaligin yang berkhidmat penuh, sangat sulit untuk mendapatkan reformasi perubahan dan juga program. کل وقتی معلمین اور مبلغین نہیں ہوں گے، انقلابی تبدیلی یا انقلابی پروگرام بہت مشکل ہیں. Di antara anak-anak, pada masa kecil mereka memperlihatkan kegembiraan yang sangat besar menjadi wakfinau. Akan tetapi, dalam lingkungan Eropa ini, karena tidak ada perhatian yang benar dari ibu bapa, karena terpengaruh oleh pendidikan duniawi, atau karena duduk bersama dalam acara-acara dengan teman-teman mereka, perhatian untuk belajar subjek-subjek lain lebih besar ketimbang masuk jamiah. Pada masa kanak-kanak, sebagian mengatakan bahwa mereka akan masuk jamiah, tetapi setelah lulus dari GCSE, lulus dari secondary school, kecenderungan-kecenderungan mereka kemudian berubah.
jumlah wakfeno yang masuk ke Jamiah Jerman maupun UK sangat kurang. Dari negeri lain berdatangan mahasiswa ke Jamiah tersebut. Dengan begitu, dari dua negara tersebut sangat kurang jumlahnya. Orang-orang menuntut meminta mubalik ataupun mu'alim. Untuk itu, persiapkan wakfeno untuk masuk ke Jamiah. Saya ingin menekankan lagi bahwa untuk menyebarkan agama di dunia ini perlu ilmu agama. Dan yang paling banyak ilmu ini dapat diraih di dalam lembaga yang tujuannya mengajarkan agama. Dan lembaga ini dikenal sebagai Jamiah Ahmadiyah di dalam Jemaat Ahmadiyah. اور یہ ادارہ جماعت احمدیہ میں جامعہ احمدیہ کے نام سے جانا جاتا ہے. Berkenaan dengan pendidikan yang didapatkan di Jamiah, Huzur bersabda, sejauh berkenaan dengan pengajaran, ilmu yang diberikan sangatlah luas yang diraih oleh mahasiswa Jamiah dengan karunia Allah Ta'ala. Sekarang akan disampaikan berkenaan dengan pelajaran yang diajarkan di Jamiah Ahmadiyah. جو جامعہ احمدیہ میں پڑھائی جاتے ہیں. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Keilmuan yang dipelajari di Jamiah Ahmadiyah یہ خدا تعالیٰ کا خاص فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس خاص زمانے میں پیدا کیا جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق حکم عدل امام الزمان تشریف لائے جنہوں نے ایمان کو ثریا ستارے سے اتار کر دوبارہ دنیا میں قائم کیا. وہ قرآنی تعلیم جس پر مرور زمانہ کے ساتھ دھول پڑ گئی تھی اسے اس کی اصل حالت میں ہمیں دکھایا اور سکھایا. پھر یہ بھی ہماری خوش نصیبی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد بھی خلافت کی برکت سے وہی تعلیم اپنی اصل حالت میں جاری ہے. اور جامعہ احمدیہ وہ عظیم درسگاہ ہے جس میں اس تعلیم کو پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے. آج دنیا بھر میں کوئی بھی ایسی درسگاہ نہیں جس میں اسلام کی ایسی صحیح اور سچی تعلیم دی جاتی ہو. آج اصل دینی تعلیم صرف اور صرف اس زمانہ کے حق معدل امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی قائم فرمودہ درسگاہ سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے. پیارے بھائیو، خدا تعالیٰ کے فضل سے جامعہ احمدیہ کی تعلیم دوسری یونیورسٹیوں کی تعلیم سے کسی لحاظ سے بھی کم نہیں. اور یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ جہاں خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ امام الزمان اور سلطان القلم کی جاری کردہ تعلیم خلیفہ وقت کی براہ راست نگرانی میں سکھائی جاتی ہو، وہ کسی بھی لحاظ سے دوسرے کسی ادارے سے کم ہو. Kurikulum Jamiah Ahmadiyah selain dari جامعہ ilmu احمدیہ کا agama نصاب دینی علوم کے mencakup ساتھ juga ساتھ keilmuan دنیاوی علوم duniawi بھی اپنے اندر dan سموئے ini ہوئے ہیں. memberikan اور satu یہ ایک ایسی بنیاد fondasi فراہم yang کرتا mana ہے کہ bangunan جس کے apapun yang اوپر ingin جس dibangun di ڈیزائن کی عمارت atasnya تعمیر کرنا dapat چاہیں didesain dengan kuat مضبوط dan اور indah خوبصورت di ہوگی. mana dan kapanpun جماعت کو جہاں جہاں اور merasa جس جس perlu فیلڈ میں ضرورت para محسوس ہوئی mubalik yang lulus وہاں dari جامعہ سے Jamiah فارغ ہونے والے مربیان Ahmadiyah سلسلہ نے telah اس menzahirkan اعلیٰ قابلیت کا مظاہرہ بھی kelayakannya کیا. di mana banyak sekali mubalik کئی yang tidak مربیان hanya نے نہ mempelajari صرف مختلف berbagai زبانیں bahasa سیکھیں bahkan ada juga بلکہ yang ان میں telah سے بعض نے mendapatkan پی gelar ایچ ڈی بھی PhD. کی. Begitu juga اسی طرح sebagian کئی para مربیان mubalik نے telah بعد menempuh ازاں اعلیٰ pendidikan دنیاوی duniawi تعلیم yang بھی tinggi. مکمل کی. Saya akan sampaikan بھائیو، secara singkat اب میں آپ ilmu کی yang خدمت میں اس diajarkan di عظیم dalam درسگاہ میں madrasah سکھائے yang جانے والے luar علوم biasa کا ini, مختصر جائزہ رکھتا yakni ہوں apa saja yang کہ diajarkan یہاں di کیا کیا dalamnya. پڑھایا جاتا ہے. Lama pendidikan di Jamiah adalah 7 جامعہ کا tahun. کورس 7 Dalam سالوں پر setiap محیط tahun ہے terbagi اور ke ہر dalam سال 2 میں 2 semester. سیمسٹر ہوتے Setelah ہیں. menempuh pendidikan selama 7 7 سال tahun, مکمل کرنے کے بعد lulusannya پاس ہونے diberikan والے gelar مربیان و مبلغین کو syahid. شاہد کی ڈگری دی Kurikulum جاتی ہے. Jamiah di seluruh دنیا dunia بھر کے تمام dan sistem جامعات کا نصاب pendidikannya اور طریقہ sama تعلیم ایک dan جیسا secara ہے langsung اور براہ راست dipersiapkan خلیفہ di bawah وقت کی زیر pengawasan نگرانی khalifah. تیار کیا جاتا ہے. Begitu juga ujian-ujian اسی طرح dilakukan sesuai امتحانات بھی dengan standar انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق internasional. ہوتے ہیں. Hazur Aqdas اور حضور Ayyadullah اقدس سید Abdul اللہ Aziz تعالیٰ بن نصر العزیز mengevaluasi بذات hasil خود ہر طالب dari علم کے ujian رزلٹ کا tersebut جائزہ لیتے dan ہیں اور اس memberikan کی منظوری persetujuan. عطا فرماتے ہیں. Kurikulum Jamiah diantaranya جامعہ کے adalah نصاب میں قرآن membaca کریم Al-Quran ناظرہ dengan بترجمہ terjemah, تفاسیر tafsir, hadis, fikih, فقہ sejarah, تاریخ سیرت کلام kalam, tasawuf, تصوف موازنہ perbandingan مذاہب کے علاوہ agama dan مختلف beragam زبانیں بھی bahasa. شامل ہیں. Begitu اسی juga طرح سلطان menelaah القلم buku حضرت Hadrat مسیح Muslih موعود Maud علیہ salam merupakan السلام کی تحریر bagian فرمودہ lazim کتب کا dari مطالعہ بھی kurikulum. نصاب کا لازمی Mari حصہ kita ہے. perhatikan sejenak apa saja آئیے yang اب سال وائز diajarkan pada جائزہ setiap لیتے ہیں کہ ہر kelas. کلاس میں کیا پڑھایا Pada 2 جاتا ہے. tahun pertama Jamiah جامعہ کے diajarkan پہلے 2 سالوں میں membaca قرآن Al-Quran کریم beserta ناظرہ اور terjemah کچھ حصہ ترجمہ dan کے lebih علاوہ ditekankan زیادہ pada تر berbagai زبانوں پر bahasa. توجہ دی Secara جاتی ہے. khusus ditekankan pada اردو bahasa اور عربی Urdu پر dan Arab. خصوصاً توجہ دی Begitu جاتی juga ہے. diajarkan اسی juga طرح bahasa Jerman جرمن dan اور bahasa انگلش بھی Inggris. پڑھائی جاتی Ketika ہے. memasuki Jamiah di Jerman جرمنی میں ini, داخلے کے وقت banyak کئی para طلباء کو siswa اردو yang لکھنی tidak پڑھنی mengetahui نہیں baca آتی. tulis bahasa لیکن Urdu. پہلے 2 سالوں Namun میں dalam خدا 2 tahun تعالیٰ کے pertama فضل dengan سے karunia Allah تقریباً Ta'ala, تمام طلباء seluruh اردو لکھ بھی mahasiswa سکتے dapat ہیں اور پڑھ menulis بھی. dan membaca. Begitu اسی juga طرح para طلباء mahasiswa مختلف dalam موضوعات berbagai پر topik melakukan عربی praktek اردو اور انگلش pidato میں dalam bahasa تقاریر کی Arab, پریکٹس Urdu, بھی dan کرتے ہیں. Inggris.
Pada tahun ketiga Jamiah जामिया के diberikan तीसरे साल में mata कुछ pelajaran मजीद मज़ामीन का tambahan. इजाफा भी हो जाता है, Misalnya मसलन कुरान करीम terjemah का Al-Quran, तर्जुमा, hadis, हदीस, tarikh, तारीख sirat, सीरत, kalam, कलाम dan वगैरह। lain-lain. Dan जबकि seiring अरबी, dengan itu उर्दू, bahasa-bahasa इंग्लिश tadi और जर्मन diajarkan ज़बानें lagi. भी साथ-साथ Pada जारी tahun रहती keempat हैं। dan kelima चौथे और पांचवें ditambahkan साल lagi में कुछ और berbagai मज़ामीन का pelajaran इजाफा भी हो seperti जाता है, tafsir Al-Quran. जैसे तफसीरुल Di कुरान। dalamnya selain इसमें tafsir तफसीर kabir कबीर dan और tafsir तफसीर Hadrat Masih हज़रत Maud मसीह alaihissalam मौऊद diajarkan अलैहिस्सलाम juga के अलावा para mufassirin गुज़श्ता yang मुफस्सिरीन की telah तफासीर berlalu. भी पढ़ाई जाती हैं। Perbandingan agama मुआज़ना di मज़ाहिब, dalamnya diajarkan इसमें berkenaan ईसाईयत, dengan यहूदियत, Kristen, Yahudi, हिंदुइज़्म, Hindu, सिखिज़्म, Sikh, बुद्धिज़्म, Buddha, बहाइयत Bahai, जैसे मज़ाहिब का perkenalan तारुफ terhadap agama-agama और tersebut उनके diajarkan बुनियादी अकायद dan के juga बारे में पढ़ाया akidahnya. जाता Begitu है। juga dilakukan नीज़ इन perbandingan मज़ाहिब की antara तालीम का agama-agama इस्लाम tersebut की dengan तालीम से ajaran मुआज़ना Islam. किया जाता है। Selain itu इसके diajarkan अलावा tarikh तारीख और dan तसव्वुफ tasawuf. वगैरह शामिल हैं। Pada tahun ke-6 ditambahkan छठे juga साल में berbagai बाज़ और pelajaran मज़ामीन seperti जैसे fikah, फ़िक़्ह yakni अहमदिया और fikah फ़ारसी Ahmadiyah ज़बान dan bahasa वगैरह शामिल Farsi. हो जाते हैं। Pada tahun ke-7 yakni tahun सातवें terakhir, और आखिरी साल में pelajaran एक dilakukan सेमेस्टर dalam में satu पढ़ाई semester होती saja. है और Pada दूसरा semester kedua, सेमेस्टर तुलबा para को एक mahasiswa diminta तहकीकी untuk मुकाला membuat लिखने के skripsi. लिए दिया जाता है। Setiap mahasiswa हर Jamiah तालिब pada इल्म tahun को जामिया terakhir अहमदिया के harus आखिरी साल में menulis एक skripsi तहकीकी yang मुकाला mana लिखना होता topiknya है। diberikan pada इसका tahun उन्वान बाद keempat atas मंजूरी हजरत persetujuan Hadrat Khalifatul Masih. चौथे साल में ही हर तालिब इल्म को दे दिया Untuk जाता skripsi है। tersebut ditetapkan इस pengawas मुकाले का एक dan निगरान yang और एक melakukan चेक करने वाला pengecekan. मुकर्रर किया जाता Untuk है। menulis skripsi मुकाला tersebut, लिखते हुए para तालिब mahasiswa इल्म को diharuskan रहनुमाई के लिए berhubungan मुस्तकिल dengan अपने निगरान pengawasnya मुकाले से राब्ता रखना होता है। berkenaan dengan हर skripsi तालिब ini. इल्म का Para इस मुकाला mahasiswa के बारे में diinterview एक oleh बोर्ड tim तफसीली इंटरव्यू bersamaan लेता है। dengan mata pelajaran दूसरे lainnya. मज़ामीन के Para साथ mahasiswa साथ pun तालिब harus इल्म lulus को di dalam मुकाला में भी पास होना skripsinya. लाजमी होता है। Bersamaan dengan pendidikan नॉर्मल rutin, पढ़ाई के para साथ साथ mahasiswa तुलबा juga को diminta कुरान untuk करीम के बाद menghafalkan मखसूस beberapa हिस्से surat हिफ्ज़ करना Al-Quran. होते हैं। Begitu juga इसी तरह hadis-hadis बाज़ dan अहादीस beberapa kasidah हज़रत Hadrat मसीह Masih मौऊद Maud अलैहिस्सलातु alaihissalam वस्सलाम के dalam बाद bahasa अरबी Arab, क़साइद, kasidah-kasidah अरब शुरा para के बाद penyair Arab, क़साइद, ज़रबुल Darbul अमसाल Amsal और dan चंद juga दुआएं doa-doa. वगैरह हर तालिब इल्म Setiap को tahun, yakni हर pada साल setiap के akhir हर semester, सेमेस्टर के आखिर harus पर याद करना menghafalkannya. ज़रूरी होते हैं। Begitu juga yang wajib इसी तरह untuk लाज़मी ditelaah मुतालिया adalah में Ruhani Khazain, रूहानी ख़ज़ाइन, kitab-kitab खुलफा dan हज़रत tafsir मसीह khusus मौऊद para अलैहिस्सलातु Khalifah वस्सलाम Hadrat के Masih बाद Maud मखसूस alaihissalam. कुतुब व Begitu तफासीर, juga tafsir इसी तरह गुज़श्ता Kasyaf dan तफासीर जैसे tafsir कशाफ, Ibnu Katsir तफसीर dan इब्न कसीर lain-lain. वगैरह। Begitu juga beberapa इसी तरह बाज़ kitab अरबी adab अदब की Arabi कुतब, dan तारीख sejarah वगैरह, adalah इन perlu तमाम untuk कुतब का menelaah मुतालिया semua करना buku ज़रूरी itu. होता है। Seiring dengan pendidikan diperhatikan तालीम के juga साथ साथ जिस्मानी kesehatan सेहत का भी jasmani. ख्याल रखा जाता Setiap है hari diadakan और हर रोज olahraga स्पोर्ट होती di mana है para mahasiswa जिसमें हर wajib तालिब इल्म untuk को रोजाना olahraga 1 1 घंटा jam खेलना sehari लाजमी untuk होता है। menciptakan ruh तुलबा में saling मुसाबकत की रूह berlomba-lomba. पैदा करने के Dilakukan लिए perlombaan मुख्तलिफ keilmuan इल्मी dan और olahraga वर्जिशी yang मुकाबलाजात beragam करवाए जाते yang हैं। untuk itu didirikan इसके Majlis लिए Ilmi मजलिस dan इल्मी Majlis और Selam. मजलिस लाब Pimpinan कायम dari है। majelis tersebut तुलबा में से ही dipilih इन dari antara मजालिस के mahasiswa सदर और juga. सेक्रेटरी मुकर्रर Majelis होते tersebut हैं। melakukan ये मजालिस perlombaan बाकायदगी से keilmuan dan इल्मी और olahraga वर्जिशी secara मुकाबलाजात resmi. करवाती हैं Di dalamnya para जिसमें mahasiswa तुलबा बढ़ mengambil चढ़ कर bagian. हिस्सा लेते हैं। Selama pendidikan 7 सात tahun साल karena para तालीम के mahasiswa दौरान चूंकि tinggal di तमाम hostel, तुलबा जामिया के हॉस्टल dengan में begitu रहते हैं, mereka इस तरह mendapatkan उन्हें अपनी kesempatan रूहानी untuk तरबियत mendapatkan के tarbiyat मौके rohani, मिलते रहते हैं di mana pada जिसमें subuh सुबह mereka तहज्जुद अदा melakukan करना, tahajud, 5 वक्ता salat नमाज़ें berjamaah बाजमात 5 अदा waktu, करना, tilawat बाकायदगी Al-Quran से secara तिलावत rutin, कुरान करीम करना, mutalaah मुतालिया कुतब करना kitab और इस तरह dan पूरा दिन dalam एक seharian penuh मुकर्रर टाइम टेबल melakukan के aktivitas मुताबिक sesuai dengan गुजारना। jadwal. Ujian syahid शाहिद का diambil इम्तिहान dari 7 antara साल के कोर्स में से pendidikan होता 7 है tahun और ये yang इम्तिहान diberikan oleh वकालत Wakalat तालीम Taklim. देती है। Selain dari dosen-dosen पेपर्स jamiah, जामिया अहमदिया ujian के juga असातिज़ा dipersiapkan के oleh अलावा दूसरे dosen-dosen जामियात के jamiah lainnya, असातिज़ा व para जमात के nazir dalam नाज़रान, jemaat, para वकला व wakil, dan मुरब्बियान para से भी mubalik तैयार juga. करवाए जाते Begitupun हैं pengecekannya और चेकिंग dilakukan भी di bawah वकालत pemantauan तालीम के Wakalat तहत होती Taklim. है। और Sebagaimana जैसा कि telah saya खाकसार ने katakan, अर्ज़ किया कि persetujuan रिज़ल्ट की untuk आखिरी hasilnya मंजूरी हज़रत diberikan खलीफातुल persetujuan oleh मसीह को Khalifatul है। Masih. Dengan begitu, इस dari तरह sisi जामिया दुनियावी standar स्टैंडर्ड के duniawi, लिहाज से भी standar किसी jamiah यूनिवर्सिटी tidak के kurang मेयार dari से कम नहीं universitas lainnya. और Dari दीनी और sisi रूहानी लिहाज agama से dan तो कोई rohani, यूनिवर्सिटी tidak ada इसकी कद को भी universitas lain नहीं yang पहुंच dapat सकती। sampai di dalam अल्लाह standar ताला से tersebut. दुआ है Kita कि वो berdoa हमें इस kepada Allah अजीम Ta'ala दरगाह semoga से kita तालीम diberikan हासिल taufik करके untuk dapat इस्लाम अहमदिया की melakukan आला खिदमत की pengkhidmatan तौफीक अता bagi फरमाए। Islam setelah lulus dari jamiah ini. मैं पढ़ते हैं Kamu belajar di jamiah?
Iya Huzur, mohon doa. Oh, saya pikir kamu sudah lulus. मैं तो समझा था पास भी होगा Jazakallah Huzur. Masyud Ahmad. Huzur tercinta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. जामिया अहमदिया Keutamaan की Jamiah अहमियत Ahmadiyah और dan ज़रूरत। keperluannya. प्यारे भाइयों, Saudara-saudaraku yang जामिया tercinta, अहमदिया जैसी अजीम Jamiah दरसगाह Ahmadiyah 100 साल से merupakan ज्यादा अरसे tempat से pendidikan yang इस्लाम luar biasa. अहमदियत के Sejak पैगाम को पूरी lebih dari दुनिया में 100 tahun yang पहुंचाने के lalu, लिए terus menyiapkan मुबल्लिगीन और muballighin dan मुरब्बियान को murabbiyan तैयार कर रही है। untuk menyampaikan pesan Islam हजरत ke seluruh मसीह dunia. मऊद Hadrat अलैहिस्सलाम ने Masih खुद Maud अपने alaihissalam मुबारक हाथों से dengan tangan नून beliau हालाने sendiri जमात की untuk तालीम और memberikan taklim dan तरबियत tarbiyat और इस्लाम dan की ajaran सही Islam yang हदायत benar और kepada खूबियां para सिखाने के pemuda. लिए
telah एक मदरसा mendirikan 3 जनवरी madrasah pada 1898 3 में कायम Januari फरमाया और इसका नाम 1898. मदरसा Namanya तालीमुल adalah इस्लाम रखा Madrasah गया, Talimul Islam, जो 1903 yang में mana pada कॉलेज tahun बन गया। 1903 menjadi college. 1905 Pada में tahun दो अजीम 05 बुजुर्गों ada हजरत dua wujud मौलवी suci, अब्दुल करीम रजी अल्लाह Hadrat तआला Maulwi अन्हु Abdul Karim और हजरत radhiyallahu anhu बुरहानुद्दीन जहलमी dan रजी Hadrat अल्लाह तआला Burhanuddin अन्हु Jahlumi की radhiyallahu वफात के anhu बाद पैदा होने वाले atas खला को kewafatan पुर kedua करने के wujud लिए tersebut हजरत untuk memenuhi मसीह kekosongan मऊद अलैहिस्सलाम ने sepeninggal इस mereka मदरसा में berdua. Hadrat जनवरी Masih Maud 1906 में alaihissalam दीनियात की शाख mendirikan खोली। Madrasah हजरत Ahmadiyah मसीह pada मऊद Januari अलैहिस्सलाम ने इस सिलसिला 1906. में Dalam फरमाया, hal ini Hadrat Masih Maud alaihissalam मदरसा bersabda, की सिलसिला jika ada जंबानी की भी tujuan अगर कोई dari गर्ज है mendirikan तो madrasah यही ini, है। tujuan इसलिए मैंने tersebut कहा था adalah कि इसके seperti yang मुतालिक telah और saya किया katakan, जाए कि ये untuk मदरसा direnungkan इशाअत bahwa madrasah ini इस्लाम का एक merupakan जरिया sarana हो untuk penyebaran और Islam. इससे ऐसे Darinya आलिम और akan जिंदगी वक्फ keluar करने वाले para लड़के pemuda निकले yang alim dan जो दुनिया mewakafkan की hidupnya, नौकरियों और yang मकासद को meninggalkan छोड़ के pekerjaan dan खिदमत tujuan दीन को duniawi इख्तियार untuk करें। memilih pengkhidmatan एक तरफ agama. जरूरत है Di ऐसे satu लोगों sisi की dibutuhkan जो अरबी orang-orang और दीनियात mendalami में bahasa तवज्जो Arab रखते dan हों, ilmu यानी agama, पूरी yakni मशक रखते menguasai हों। sepenuhnya. और दूसरी तरफ Di sisi ऐसे lain लोगों की भी diperlukan juga जरूरत है orang-orang जो yang आजकल के betul-betul तर्ज matang di मुनाज़रात dalam में पक्के cara हों, berdialog उलूम dan जदीदा memahami ilmu-ilmu यानी नए baru. उलूम से भी वाकिफ हों। Sehingga इसी jika मजलिस में कोई dilontarkan सवाल pertanyaan पेश आ dalam जाए suatu तो majelis, जवाब दे सकें maka ia dapat और कभी menjawabnya. जरूरत के Dan वक्त ketika ईसाइयों से diperlukan, या किसी और apakah मजहब dengan वालों से Kristen atau dari उन्हें agama इस्लाम lain की pun, तरफ से jika मुनाजरा diperlukan करना untuk पड़े berdialog तो dengan हद तक mereka का बाइस mewakili ना हो, Islam, maka बल्कि tidak वो menjadi इस्लाम की खूबियों penyebab और timbulnya कमालात rasa को malu, melainkan dapat पुरजोर और menzahirkan पुरशौकत keistimewaan अल्फाज में Islam जाहिर कर dengan सकें। penuh मैं semangat. जब इस्लाम की Ketika हालत saya को menyaksikan मुशाहिदा kondisi करता हूं, Islam, तो मेरे दिल hati पर saya चोट लगती terluka. है Dan और saya दिल चाहता berkeinginan है कि supaya ऐसे dapat लोग मेरी dipersiapkan जिंदगी में orang-orang तैयार हो dalam जाएं kehidupan saya जो इस्लाम की yang खिदमत dapat कर menghormati सकें। Islam. चंद Diharapkan साल में lulus ऐसे beberapa नौजवान निकल pemuda आवें dalam जिनमें beberapa इल्मी tahun काबिलियत हो yang memiliki और वो गैर kemampuan ज़बान ilmu की dan वाक़िफ़ियत भी memahami रखते bahasa हों asing. और पूरे Dia तौर dapat पर berceramah तस्लीम dengan करके baik इस्लाम की untuk खूबियां menyampaikan दूसरों के keistimewaan ज़हन Islam नशीन कर kepada सकें। orang lain. Pada tahun 1909, Hadrat Khalifatul Masih yang pertama meletakkan pondasi Madrasah Ahmadiyah. Madrasah ini terus berkembang sehingga pada tahun 28 berubah menjadi College Bahasa Arab. Pada tahun 28, Huzur kedua meresmikan Jamiah Ahmadiyah. Dalam peresmian tersebut, Hadrat Khalifatul Masih yang kedua bersabda, meskipun pada zahirnya hal ini nampak hanya mimpi saja, namun kami telah berkali-kali melihat tergenapinya mimpi yang seperti ini, sehingga orang lain sedemikian rupa percaya atas zahirnya hal-hal yang seperti ini, dan lebih dari itu kami yakin akan tergenapinya mimpi tersebut. Saat ini kita tengah meletakkan fondasinya. Pada saat ini pemikiran tersebut telah tergenapi, dan dengan karunia Allah Ta'ala kita berharap supaya college ini, semoga fondasi yang kecil ini dapat berkembang dan terhitung sebagai universitas yang besar di dunia. आज हम वो ख्वाब Saudara-saudaraku yang हकीकत के रूप tercinta, में देख रहे हैं। kita tengah आज menyaksikan न mimpi सिर्फ ये itu berubah जामियात menjadi का ज्ञान kenyataan. और रब्बा में जमात की Jamiah भरपूर ini खिदमत tidak hanya बजा di Rabwah रही dan है Kadian बल्कि yang और कई berkhidmat ममालिक sepenuhnya, bahkan यानी di berbagai गाना, negeri yang lainnya pun, कनाडा, yakni Ghana, Kanada, बरतानिया और जर्मनी में भी Inggris इनका dan बाकायदा Jerman क़याम juga अमल में आ चुका है। telah 20 didirikan अगस्त secara resmi 2008 को जर्मनी ketika में जामिया meresmikan अहमदिया Jamiah का di इफ्तिताह Jerman pada फरमाते हुए tanggal 20 हज़रत Agustus खलीफातुल 2008. मसीह Hadrat खामिस Khalifatul Masih अय्यदहुल्लाहु ताला al-Khamis बिन नसर ayyadahullahu अज़ीज़ ने ta'ala bin फरमाया Aziz telah bersabda, इंशाअल्लाह दुनिया के लिए jamiah-jamiah akan जामियात खुलते terbuka चले जाएंगे di dunia. जहाँ दीनी इल्म Darinya हासिल akan करने वाले terlahir पैदा होते orang-orang चले yang जाएंगे। menuntut pengetahuan आइंदा agama ज़रूरत dengan के पेश नज़र memperhatikan हो सकता है keperluan di masa कि yang जब akan तादाद datang, बढ़े yakni तो ketika यूरोप के jumlahnya और मुल्कों में meningkat, भी जामिया semoga खुले। jamiah terbuka juga di अमेरिका, negeri Eropa lainnya. कनाडा Semoga और jamiah साउथ terbuka अमेरिका juga वगैरह di के इलाकों में Kanada और dan जामिया Amerika खुले, जज़ायर में Selatan, जामियात खुले, di तो ये तो kepulauan-kepulauan, खुलते चले dan जाएंगे insyaallah इंशाअल्लाह akan terus ताला terbuka और दीन के dan खादम akan पैदा होते terlahir चले para जाएंगे। pengkhidmat agama. हज़रत मुस्लिह Suatu मऊद ketika Hadrat रज़ियल्लाहु Muslim ताला अन्हु Maud ने एक radhiyallahu मर्तबा anhu pernah फरमाया, bersabda, देखो मैं आदमी हूँ perhatikanlah, और जो मेरे aku बाद adalah होगा वो भी manusia आदमी ही dan होगा। yang जिसके datang ज़माने में setelahku, फुतुहात mereka pun होंगी adalah वो manusia. अकेला सबको नहीं Kemenangan सिखा pada सकेगा, zaman itu तुम ही लोग tidak उनके akan मुअल्लिम diajarkan बनोगे। sendiri olehnya. बस इस Kalian वक्त jugalah तुम yang akan खुद menjadi सीखो, guru bagi ता mereka. उनको सिखा Jadi saat सको। ini kalian खुदा ताला juga ने belajarlah फैसला कर sendiri दिया है supaya kalian कि dapat तुम लोग mengajarkan kepada दुनिया के लिए mereka. प्रोफेसर Allah बना Ta'ala दिए telah जाओगे। memutuskan bahwa इसलिए kalian akan तुम्हारे लिए dijadikan जरूरी है guru और बहुत dan जरूरी dosen. है Untuk कि itu तुम adalah खुद penting पढ़ो bagi kalian ता dan आने sangat वालों के लिए penting supaya उस्ताद बन kalian सको। sendiri belajar अगर तुमने supaya खुद dapat ना menjadi पढ़ा guru bagi orang तो उनको yang क्या akan datang. पढ़ाओगे। Jika kamu sendiri tidak नीस belajar, फरमाया, maka apa yang akan dapat जिंदगी kamu की ajarkan? अलामत ये है Huzur bersabda, कि तुम में से हर tanda-tanda शख्स kehidupan अपनी adalah जान लेकर setiap आगे orang आए di antara और kamu कहे कि datang ऐ dengan अमीरुल membawa मोमिनीन, jiwa dan ये mengatakan, खुदा
wahai Amirul और उसके Mukminin, रसूल
اور اس کے Tuhan دین dan اور اس کے اسلام کے لیے Rasulnya حاضر dan ہیں. juga agamanya. جس دن سے Kami تم نے hadir محض دل میں ہی sejak waktu یہ نہ di سمجھ mana لیا kalian بلکہ اس کے tidak hanya مطابق کام بھی beranggapan di شروع dalam کر hati دیا. saja, اس دن melainkan تم sudah کہہ mulai سکو bekerja. گے کہ تم Sejak زندہ saat itu جماعت kalian ہو. dapat mengatakan bahwa سیدی kalian adalah پیارے jemaat آقا yang hidup. حضور نے Huzur خطبہ جمعہ tercinta فرمودہ 18 telah جنوری menjelaskan hal 2013 tersebut میں اس بات pada کا khutbah ذکر Jumat فرمایا pada تھا کہ 18 جرمنی سے Januari کسی نے جامعہ احمدیہ کے 2013 طریقے bahwa تعلیم پر ada اعتراض seseorang اٹھایا yang ہے. melontarkan سیدی keberatan جان سے berkenaan پیارے dengan آقا sistem ہم pengajaran جرمنی di کے Jamiah تمام Jerman. واقفین نو Huzur اس اٹھائے tercinta, جانے والے kami اعتراض پر segenap شرمندہ Wakafino ہیں merasa malu اور atas پیارے آقا سے keberatan yang معافی کے dilontarkan خواستگار tersebut ہیں. dan اور ایک memohon بار maaf پھر kepada اس Huzur. بات کا عہد Lalu کرتے kami ہیں کہ ہمارے berjanji جان bahwa jiwa مال kami, harta kami, وقت dan اور kehormatan عزت kami ہر لمحہ خلیفہ senantiasa وقت کے hadir قدموں di میں hadapan حاضر ہیں. khalifah setiap پیارے saatnya. آقا ہمیں Kapan جب اور dan جہاں بھی dimanapun جانے کا Huzur ارشاد memerintahkan فرمائیں گے kami untuk ہم pergi, پورے شرح صدر kami کے akan ساتھ وہاں menganggap جانے میں perintah اپنی tersebut سعادت سمجھیں sebagai گے. kemuliaan. حضور پر نور سے Kami دعا memohon کی doa درخواست kepada ہے Huzur Aqdas, کہ خدا تعالی semoga ہمیں kami ہمیشہ diberikan اپنے taufik عہدوں oleh کو Allah پورا Ta'ala کرنے untuk اور senantiasa اپنی dapat رضا کی memenuhi راہوں پر چلنے کی janji توفیق kami عطا dan فرماتا dapat چلا melangkah جائے. di atas jalan آمین keridhaannya. ثم آمین. Amin. جامعہ میں جانا Summa ہے amin. پڑھ رہے ہو؟ Kamu mau masuk jamiah atau sedang belajar jamiah? Mau masuk Huzur, insyaallah. جی ملک اویس صاحب دار اسلام. غلام مکرم بشارت محمود صاحب. آسماں کے بول سے لکھی کتاب جامعہ نور میں ڈلتا گیا پھر آفتاب جامعہ نور میں ڈلتا گیا پھر آفتاب جامعہ تو ہمیشہ قائم و دائم رہے اس شان سے تو ہمیشہ قائم و دائم رہے اس شان سے ایک دنیا فیض پائے تجھ سے آب جامعہ ایک دنیا فیض پائے تجھ سے آب جامعہ روح کی بنجر زمینیں طے کریں گے نور سے روح کی بنجر زمینیں طے کریں گے نور سے گود سے تیری جو نکلے ہیں صحابہ جامعہ گود سے تیری جو نکلے ہیں صحابہ جامعہ واقفی نینوں کی خوشبو پھیل جائے ہر طرف واقفی نینوں کی خوشبو پھیل جائے ہر طرف ساری دنیا میں یہ پھیلائیں گلاب جامعہ ساری دنیا میں یہ پھیلائیں گلاب جامعہ تم سے دکھلائے خدا تعبیر ایسی شان سے
तुमसे दिखलाए खुदा ताबीर ऐसी शान से जैसे देखा मेहदिए दौरान ख्वाबे जामिया जैसे देखा मेहदिए दौरान ख्वाबे जामिया आसमां के बोल से लिखी किताबे जामिया नूर में डलता गया फिर आफ़ताबे जामिया। Coba jawab ये बताएं कि जामिया berapa में orang yang जाने berencana का masuk कितना jamiah लोगों का untuk इस kali साल? ini, इस tahun साल ini, और tahun अगले depan, साल tahun उससे depannya अगले साल lagi. Padahal हालांकि setiap हर साल tahun कम से कम sekurang-kurangnya 20 20 orang लड़के होने चाहिए dari जामिया से। Jerman. अगर Jika इनकलाब लाने kita के mendakwakan akan menciptakan पूरे करना है perubahan, तो itu वो तो angka sekurang-kurangnya. Karena kalau pernyataan ya pernyataan saja. जावा ही रहेगा। Meskipun ratusan kita dapatkan, tetap saja kurang sebetulnya. Jadi, ya, Namun kaum-kaum sekurang-kurangnya reasonable तादाद ada हो। angka yang pasti. जर्मनी के वाकफीन Apa नौजवान हैं nama जो istilah secondary school di sini di Jerman? सेकेंडरी स्कूल का क्या कहलाता है? रियल Real 2. के बाद जाते Setelah हैं? itu हैं? अभी के Abitur. बाद Bagi अभी mereka जाते yang हैं, sudah रियल के memasuki बाद kelas-kelas जाते हैं, ini hendaknya sudah जो merenungkan इन क्लासों में हैं dengan वो hanya सोचें। membawa nama Siapa Waqf Nau Waqf Nau ka saja. Namun setelah टाइटल itu लगा के और उसके alih-alih बाद memasuki bidang engineering, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या computer साइंस science या दूसरी तीसरी चीज़ों में जाने के atau बजाय hal-hal पहली lain preference जामिया yang की menjadi होनी pilihan चाहिए। utama hendaknya masuk ठीक है? jamiah. Oke? फिर Setelah itu डॉक्टर harus बनने ada की होनी dokter, चाहिए, ada टीचर बनने की guru, होनी चाहिए, लिंग्विस्ट बनने की होनी penerjemah. चाहिए। Oke? ठीक है? अक्सर जो है Anak-anak उनकी Waqf सोचें Nau भी sekarang दुनियादारी की तरफ ज़्यादा जाने kebanyakan लग गई हैं अब cara Waqf Nau berpikirnya वापस। sudah mengarah ke duniawi. में क्या हुआ है? Kenapa चोट लगी kamu है कि ऑपरेशन हुआ है? terluka ऑपरेशन atau हुआ है? sudah dioperasi? अच्छा हाँ जी, Operasi, आप oh क्या ya. कहते हो? Ya, sekarang apa lagi? जी Assalamualaikum Huzur. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya adalah ketika kita melakukan penelitian medis, ketika sudah memasuki tahapan sel, terkadang kita melakukan eksperimen. Dalam hal ini bagaimana pandangan Islam? Maksud kamu eksperimen tadi membunuh sesuatu? Ketika eksperimen apakah anak ada di dalam rahim ibu? Tidak Huzur. Dilakukan di dalam tabung tipis ya di laboratorium. हाँ जी लेबोरेटरी में Benar Huzur. हैं लेबोरेटरी में स्पर्म और एग सेल्स को हाँ, वो मतलब उसको उसके ऊपर Ia ग्रो किया जाता है ना, dikembangkan di sana kan? ट्यूब Iya में। Huzur, dalam tabung. हैं? जी Jika diniatkan untuk memberikan manfaat kepada dunia, karena niatnya untuk memberikan manfaat kan kepada dunia, supaya bayi yang lahir di masa yang akan datang, permasalahan yang dapat timbul ketika proses kelahiran dapat diketahui, उनका पता लग dan जाए। jika hal itu diketahui maka itu akan menjadi satu pengalaman yang baik. Dalam hal ini tidak apa-apa, silakan saja. Namun jika sudah menjadi janin dan mulai tumbuh, saat itu tidak dibenarkan jika membunuhnya. Assalamualaikum Huzur. Nama saya Wafa Ahmad Malik. Pertanyaan saya adalah, ketika imam memimpin sholat yang seharusnya sholat 3 rakaat, namun hanya melakukan 2 rakaat, Huzur bersabda, kenapa menjadi 2 rakaat? Apa karena lupa? Pertanyaan kamu, setelah 2 rakaat, imam lupa langsung salam. Dari belakang ada yang mengatakan subhanallah. Jika sekali imam mendengarkan subhanallah, alhamdulillah. Namun jika imam tidak mendengar, diam saja kita. Jangan lantas ribut. Jangan sampai saf pertama, saf kedua, lalu saf ketiga mulai ribut mengatakan subhanallah. Sehingga imam lupa dan berpikir, kesalahan saya tadi apa ya? भूल ही जाता है कि मैंने करना क्या था, गलती मेरी क्या हुआ कोई।
जी ठीक है हाँ जी वो नमाज Imam में कुछ tidak कह bisa नहीं mengatakan सकता, apa-apa बोलने kan की ketika इजाजत नहीं, sholat. तो क्या है, Mungkin imam क्या मुझे berpikir, पड़ गई है, kenapa subhanallah orang-orang नहीं ini कह terus mengatakan subhanallah? Ketika kita So, sudah एक mengingatkan दफा sekali कह दिया, saja, याद करा दिया, sudah mengingatkannya, imam jika को भी imam याद आ जाता ingat, है, alhamdulillah. ठीक है? Tapi kalau imam tidak नहीं याद ingat, आता तो जो lalu सलाम फेर दे, salam, उसको याद setelah करा itu दिया, ingatkan अपनी दो imam रकातें पढ़ी bahwa थी, Anda hanya mengimami तीन 2 रकात rakaat नहीं पढ़ saja. सके, Lalu akan melanjutkan तो 1 एक रकात rakaat lagi. पढ़ेगा, Setelah salam ठीक imam है? akan berdiri सलाम dan करने के बाद diikuti फिर oleh खड़ा makmum. होगा, एक रकत पढ़ेगा, Dan सारे sebelum साथ salam उसके dia पढ़ेंगे, akan sujud और 2 रकत kali, के बाद जब सलाम yakni फेरने sujud लगे, उससे sahwi, पहले सलाम फेरने से पहले yakni karena lupa सजदा ia साहब melakukan दो sujud सजदे sahwi. करेगा, जो गलती Setelah होगी sujud, उसका सजदा baru साहब dia कहते akan हैं, जी salam. वो सजदा करेगा और उसके बाद सलाम फेर देगा। ठीक Baik Huzur, jazakumullah. अस्सलाम वालेकुम हुजूर बस एक Jadi दफा cukup dengan आंखा mengingatkan याद करा pelan तो saja इमाम को kepada बाज़ imam. भी हो जाते हैं। Terkadang imam मुझे pun भी बाज़ दफा kebingungan dibuatnya. सुभानअल्लाह इस तरह Saya कहना pun शुरू करते हैं, terkadang लोग मुझे पता bingung नहीं चलता कि मैंने गलती ketika क्या di की। belakang mengucapkan subhanallah. ठीक है? Kadang saya lupa apa yang kurang tadi. मेरा नाम शेख बसीर अहमद है मैंने एक दफा Pernah और एक suatu दफा kali इत्तेफाक ऐसा हो terjadi, चुका है, tidak ada yang कोई कुछ नहीं mengatakan बोला dari और antara मैंने दो makmum रकात मगरिब karena की नमाज lupa को saya सलाम mengimami फेर salat दिया, maghrib मैंने 2 कहा, rakaat. Setelah salam adalah आपने 2 mengatakan रकातें kepada पढ़ी हैं। saya bahwa ठीक है, Huzur ठीक है, hanya तो mengimami 2 rakaat Islam saja. बताया तरीका Lalu उसका saya मतलब। lakukan 1 rakaat lagi seperti yang saya katakan tadi. हो Jadi जाता itu है, हर एक से हो bisa जाता है। terjadi kepada setiap orang. हाँ, Hadrat हज़रत Rasulullah सल्लल्लाहु अलैहि SAW वसल्लम pun suatu kali pernah 4 की mengimami 5 5 रकात rakaat पढ़ी yang थी, seharusnya साहबा ने 4. कुछ नहीं कहा। Sahabat bertanya, बाद में किसी ने कहा apakah कि क्या sudah ada नमाज के hukum बारे baru में berkenaan नया dengan हुक्म आ salat? गया? Rasul आपने bersabda, फरमाया नहीं। tidak ada. Tadi Tidak ada, Rasul memimpin 5 5 rakaat rakaat. pernah Rasul faraid bersabda, को याद kenapa करा tadi देना, tidak diingatkan सलाम saya? करके याद ध्यान Karena नहीं setiap करते, orang तो bisa चूक lupa. तो हर एक से हो जाती है। Namun jika imam tidak ingat, लेकिन अगर याद maka आ जाए setelah इमाम को salam ठीक bisa है, कि ना आ ditambah lagi सके, kekurangannya. सलाम फिरने के बाद पूरी कर ले। Assalamualaikum Huzur, nama saya Syekh Bashir Ahmad, sedang menempuh civil engineer. Tahun depan insya Allah Ta'ala saya akan lulus dan saya berniat untuk melakukan master setelah itu. Apakah saya diizinkan untuk melanjutkan master? Tentu saja, silahkan. Jurusan apa? इस चीज़ में करना है। Civil engineer Huzur. Silahkan kamu lakukan master. Saya secara khusus mengambil jurusan construction pada civil engineering. Apakah structure engineering? Bukan Huzur, construction. Seperti membuat masjid dan lain-lain. Oh iya, iya betul. Civil engineering ya. Ya, silakan saja ambil. सिविल इंजीनियरिंग कहते हैं जिसे। Program pembangunan masjid di Jerman ini, masjid-masjid yang akan dibangun di dalam 5 tahun, dari 100 targetnya, 50 pun masih belum. Masih banyak waktu, insya Allah Ta'ala akan kita bangun terus. Silahkan kamu tempuh itu. Buatlah desain yang biayanya murah. Baik Huzur, jazakallah. Kamu buat juga penelitian, material apa yang dapat digunakan. Kita masih menggunakan fabrical material yang dapat mengurangi biaya pembangunan. Namun perlu dilihat bagaimana ketahanannya, apakah tahan lama atau tidak, berapa lama umurnya. Jika bagus kita lanjutkan. Namun silahkan lakukan penjelajahan lebih lanjut, lakukan penelitian, bagaimana dengan biaya murah kita dapat membangun masjid sebanyak-banyaknya. Ya Huzur, itu pun yang kita pelajari, material apa yang bagus dan dapat berumur panjang. Huzur bersabda, bagus. यही हमारी स्टडी भी यही होती है कि वो सीखते हैं कि कौन कौन से मटेरियल सही होते हैं और लंबी जिंदगी निकालते हैं अब जिनसे हाँ, ठीक है Selanjutnya, जी। Assalamualaikum Huzur, nama saya Adil Ahmad Khalid dari Jemaat Malchow. Saya ingin menyampaikan 2 pertanyaan. Pertama-tama, ayah saya pernah mengatakan jika ingin melakukan sesuatu, minta izinlah kepada khalifah. Apa? Kalau bekerja bagaimana? Saya harus meminta izin dari khalifah. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Amir Sahib Germany, Huzur bersabda, kamu wakfenau dan memang harus minta izin. Iya, karena kamu wakfenau, untuk itu lazim untuk meminta izin terlebih dahulu. Benar, Huzur. स्टडी कर रहे हैं। Huzur bersabda, apa yang sedang kamu lakukan? Saya sedang menempuh pendidikan pengajaran, Huzur. Dengan karunia Allah Ta'ala, Jemaat Ahmadiyah telah membuat kurikulum yang akan digunakan nanti dan telah disetujui. Saya berkeinginan untuk memasuki bidang ini. Huzur bersabda, ya, ambil bidang pengajaran. Ya, Huzur, sedang saya lakukan sejak 4 tahun yang lalu. Meskipun masih belum lulus, karena sekarang sudah dibuat kurikulum untuk pendidikan agama yang akan diajarkan di sini. Oke, silakan kamu tempuh jalur tersebut. Setelah itu sampaikan bahwa kamu telah lulus nantinya. Sampaikan apakah saya diizinkan nantinya jika saya mendapatkan pekerjaan di sekolah-sekolah atau dapat memberikan pengajaran atau
Sampai saat ini jemaat masih belum memiliki sekolah di sini. Jika sudah ada, kamu bisa mengajar di sekolah jemaat nantinya. Ya, kamu sudah mendapatkan izin untuk membuka sekolah sekurang-kurangnya kan 50 atau 60. Pengajar kita harus punya. बस अब बंदे तैयार करने हैं तो अब स्कूल खोलते हैं कि नहीं, अब टीचर को कम से कम 50-60 तो टीचर तैयार हो जाए ना। बिल्कुल, आप मेरे लिए दुआ करें, मैं यही शौक रखता हूँ कि इस लाइन में जाऊँ। Berapa umur kamu? हाँ जी, 24 tahun, Huzur. 24 Kamu olahraga juga atau hanya belajar saja? Saya tidak paham, Huzur. Apakah kamu olahraga juga atau belajar saja? Ya, Huzur, saya olahraga juga. Olahraga apa? Lari, Huzur. Kamu perlu olahraga banyak ya. भागदौड़ किया करो, जरूर ज्यादा है। हाँ जी, थोड़ी और ज़्यादा करता हूँ। हाँ, ठीक है। एक दूसरी बात Hal मैं kedua yang ingin इसमें saya sampaikan, चाहता था Huzur, कि पीछे जो Kamis मैं yang आपके lalu बाबा ayah साहब saya के इंतकाल wafat. हुआ, Mohon Huzur berkenan mendoakan ayah saya. Allah. Ya, semoga beliau dianugerahkan खास तौर पे maghfirah मेरी दुआ dan करें कि diangkat अल्लाह derajatnya. ताला मुझे Khususnya अपने untuk वालिद saya साहब juga, की Huzur. खुशियों को Ya, semoga keinginan orang tua kamu dapat terkabul nanti di dalam diri kamu. जज़ाकल्लाह। Selanjutnya, Assalamualaikum Huzur tercinta. Saya Kashif Mahmud. Huzur berkenaan dengan salat di Qasar, sampai berapa hari kita dapat melakukan secara terus-menerus? Salat Qasar jika kamu ada di dalam safar. आप सफर पे हैं, Dalam safar kamu bisa mengqasar salat. कसर करेंगे। मैं सफर पे हूँ, मैं कसर कर रहा हूँ। Pada umumnya kamu bisa mengqasar sampai 14 atau 15 hari. Namun jika kamu tidak tahu sampai berapa लेकिन lama अगर आपको safar kamu untuk 4 hari, namun kamu menambah 4 hari lagi misalnya, maka kamu bisa mengqasar salat. Suatu kali pernah Hadrat Masih Maud alaihi salam mengalami di mana beliau melakukan safar untuk beberapa hari dan beliau terus mengqasar salat, namun lamanya semakin bertambah sampai 2 bulan dan beliau terus mengqasarnya. Jadi dengan alasan kamu berada di dalam perjalanan, sejauh kamu meyakini dan berniat untuk safar, maka silahkan mengqasar salat. सफर समझते हैं, उसकी नीयत से निकले हैं तो कसर करें, ठीक है। और ये नहीं है कि tidak juga secara sengaja melakukan safar selama 14 hari lebih misalnya. Saya berhati-hati dalam hal ini. Pada umumnya setelah 14 hari atau lebih, saya tidak mengqasar salat lagi. Huzur, saya telah menyampaikan doa karena banyak sekali para anggota jemaat kami yang visanya ditolak. Kalau permohonannya ditolak, sampaikan kepada mereka untuk berdoa, untuk bersedekah, dan berbicara jujur. Ketika memberikan keterangan, jangan tinggalkan kejujuran, tidak merubah-rubah pernyataan. Sebetulnya di kalangan orang-orang Barat ini terdapat rasa simpati yang kental. Jika disampaikan kepada mereka bahwa kondisi kita di Pakistan seperti ini, sebetulnya tidak mesti kita dikasuskan di Pakistan. Namun kondisi di sana sudah sedemikian rupa dan sudah menjadi tekanan mental bagi kita, karena terkadang kita tidak mendapatkan pekerjaan atau dikeluarkan dari pekerjaan. Artinya tidak mesti kita dikasuskan sampai masuk ke pengadilan. Sampaikan bahwa tekanan mental kita di Pakistan sudah sampai melampaui batas. Untuk itu kami datang di sini supaya mendapatkan ketentraman. Sekalipun tidak visa permanen, berikanlah saya visa 5 tahun misalnya. Jika kondisi di Pakistan sudah membaik, kami bisa pulang lagi ke Pakistan. Jika diyakinkan kepada pemerintah di sini bahwa apa yang Anda sampaikan jujur, saya perhatikan pada umumnya 80% kasus diluluskan oleh pemerintah di sini. Alasan mereka menolak visa katanya bahwa para Ahmadi di Pakistan tidak ada masalah. Huzur bersabda, kalau begitu berikan bukti kepada mereka, dan jemaat sampaikan kepada mereka kondisi di Pakistan, sampaikan kepada para negarawan, saya pun sampaikan kepada mereka. Pada umumnya di dunia telah disampaikan, pada lembaga hak asasi manusia juga pada umumnya sudah tahu berkenaan kondisi jemaat di Pakistan. Upaya telah kita lakukan sebisa mungkin. Sejauh berkenaan dengan kasus murni, dilakukan persidangan secara detail. Selebihnya jika disampaikan kepada mereka sehingga muncul rasa simpati dari dalam diri mereka, akan lebih baik. Untuk itu lakukanlah dengan pemikiran yang matang. Ini juga yang telah saya katakan di dalam khutbah. Oke, silakan. यही मैं खुतबों में भी कह चुका हूँ। अच्छा, हाँ जी, बताओ।
Assalamualaikum, nama saya Munir. Saya ingin menyampaikan permohonan doa. Saya telah melakukan operasi telinga sebanyak 3 kali. Huzur bersabda, semoga Allah telah mencurahkan karunia-Nya. Kedua, saya ingin bertanya berkenaan dengan salat subuh, maghrib, isya. Imam membaca Al-Fatihah dengan surat-surat dengan dikeraskan, sedangkan pada salat zuhur dan asar tidak dikeraskan. Apa hikmahnya, Huzur? Pertama-tama, itulah yang dicontohkan oleh Hadrat Rasulullah SAW kepada kita. Hikmah yang kedua bisa saja bahwa karena pada saat itu suasana ibadah yang dilakukan dengan senyap pada waktu-waktu itu lebih memberikan ketenangan ketika beribadah. Kamu merasakannya kan? Jadi amalan ini dilakukan sesuai dengan fitrat manusia, yakni suasana kudrat. Sesuai dengan itulah yang diamalkan. Huzur mohon doa juga untuk paman saya yang telah berangkat ke Dubai dari Pakistan. Semoga Allah telah memberikan kesuksesan. Semoga Allah telah memberikan karunia-Nya. और उनके लिए भी जो आते कि Assalamualaikum Huzur tercinta. Nama saya Rana Walid Ahmad Janjua. Ada 2 hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, pada kelas sebelumnya saya telah sampaikan bahwa saya akan menyampaikan pidato dengan judul Zat Allah Ta'ala. Saya ingin menyampaikan kepada Huzur bahwa pidato tersebut sukses. Sebelum menyampaikan pidato pun, saya telah bertanya kepada kawan-kawan, apakah kalian meyakini keberadaan Tuhan? Dan kebanyakan dari mereka menjawab bahwa mereka tidak meyakini keberadaan zat Tuhan. Alhamdulillah, setelah saya menyampaikan pidato, sekitar setengah dari anggota kelas semuanya meyakini keberadaan Tuhan. Huzur bersabda, Masya Allah, semoga Allah telah memberikan keberkatan di dalamnya. Pertama-tama sampaikan kepada dunia bahwa Allah Ta'ala itu ada. Dengan sendirinya mereka akan menuju kepada agama. Ada pertanyaan lagi, Huzur? Saya sedang menempuh pendidikan arbitur dalam sebuah mata pelajaran dibahas berkenaan dengan India, yakni berkenaan dengan perpisahan India dan Pakistan. Guru saya mengatakan bahwa perpisahan antara India dan Pakistan yang terjadi itu tidaklah berjalan dengan baik, yakni hasilnya tidak baik. Hal itu karena ketika orang-orang melakukan hijrah pada saat itu, banyak yang menjadi korban jiwa, terbunuh, dan dikatakan lebih dari 5 juta orang yang terbunuh. Saya ingin bertanya kepada Huzur, jika orang-orang bercerita masalah ini, Huzur bersabda, masalahnya adalah sebelum partisi terjadi pun, sudah terjadi ketegangan antara Hindu dan Muslim. Jika seandainya Hindu dan Muslim tinggal bersama-sama dengan rukun, maka akan baik. Namun kondisi yang tercipta pada saat itu, semua sudah menebak bahwa kondisi akan semakin parah. Pembunuhan pun sudah terjadi saat itu. Permusuhan sudah membara. Untuk itu ketika terjadi perpisahan, permusuhan tadi menyeruak seketika. Dan sekian banyak umat Muslim yang terbunuh saat itu. Dari kalangan Hindu dan Sikh, tidak sebanyak itu yang terbunuh. Mereka lah yang lebih banyak membunuh umat Islam. Dari pihak Muslim pun melakukan kezaliman, namun dibanding mereka, lebih kurang. Pada saat itu pun ada beberapa grup Muslim yang tidak menghendaki terjadinya hal tersebut. Ketika Qaid-e-Azam melihat seluruh kondisi, pada akhirnya terpaksa memutuskan untuk menempati negeri yang terpisah bagi umat Islam. Namun bersamaan dengan itu, Qaid-e-Azam memberikan syarat bahwa di negeri yang akan ditempati oleh umat Muslim nanti tidak akan berpondasi pada agama, melainkan seluruh warga negara Pakistan bagi yang beragama Islam akan tetap dikatakan Islam, begitupun Hindu akan dikatakan Hindu dan juga Kristen. Setiap penganut beragama akan beribadah dengan bebas dan menggunakan hak untuk beragama. Beliau mengatakan bahwa negeri Pakistan yang baru ini tidak akan berpondasi pada agama. Sejauh berkenaan dengan politik, akan diberikan kebebasan untuk beragama. Namun di kemudian hari dilakukan kezaliman kepada minoritas, kepada para Ahmadi. Keputusan yang beliau berikan adalah sesuai dengan kondisi pada saat itu. Jadi pembunuhan yang terjadi pada saat itu, sejak sebelumnya sudah tersimpan permusuhan dan kebencian. Dan itu pecah ketika terjadi partisi tadi, perpisahan. तो ये हालात जो उस वक्त थे, उस वक्त के मुताबिक वो फैसला बिल्कुल सही था और उस वक्त के नतीजे जो निकलने थे हो सकता है इससे ख़तरनाक निकले। ये जो कत्लो गारत हुई है, ये तो दिलों के अंदर जो लावे फट रहे थे, पक रहे थे, वो फटे हैं तो हुई है कत्लो गारत। वो किसी और सूरत में हो जाती।
आगे पीछे Assalamualaikum Huzur tercinta. Nama saya Umar Bajwa. Huzur, saya sedang menabligi kawan-kawan. Di antaranya ada orang Arab, Macedonia, dan orang Turki. Ada seorang kawan saya bertanya kepada saya, Huzur bertanya, semuanya adalah Muslim kan? Berlatar belakang Muslim kan? Ada seorang kawan saya bertanya bahwa seorang Nabi yang benar memiliki tanda nur di wajahnya, sedangkan Nabi yang kamu yakini, jika ada nur di wajahnya, kenapa tidak nampak kepada semua orang? Memang benar, nur akan nampak kepada semua orang. Katakan pada dia, tidak akan ada orang yang lebih memiliki banyak nur, lebih dari Rasulullah SAW. Nur yang terdapat pada wajah Rasulullah tadi nampak kepada Hadrat Bilal, nampak juga pada Hadrat Abu Bakar, dan beliau tidak banyak bertanya, namun tidak nampak kepada Abu Jahal dan Utbah. Kenapa tidak nampak kepada mereka? Apakah nur tadi nampak kepada Abu Jahal? Tidak kan? Kepada Hadrat Umar pun tidak serta-merta nampak nur Rasulullah SAW tadi. Ketika melihat Al-Quran dan ajarannya, lalu bertekad untuk mencari nur tadi. Ketika nampak nur di dalam ajaran tadi, baru nampak nur di dalam diri Rasulullah. Untuk itu katakan kepadanya, jika disertai dengan hati yang bersih dan berdoa kepada Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, dan baca ajaran ini, apa yang dikatakan olehnya, apa yang dikatakan berkenaan dengan kecintaan Rasulullah kepada Allah Ta'ala dan Tauhid, jika Anda merenungkan dan memikirkannya, dan jika nur tadi nampak di dalam ajaran tersebut, maka nur orangnya pun akan nampak kepada Anda. Zaman Rasulullah pun banyak kan musuh, kenapa tidak nampak kepada semuanya? Yang beat वहाँ भी तो थे ना दुश्मन सारे क्यों नहीं इस्लाम ले आए चंद गरीब लोग ही इस्लाम लाए थे ना बैठो Assalamualaikum Huzur, nama saya Ihtisam Ahmad dan saya sudah 1,5 tahun dari Pakistan. Pertanyaan saya adalah sebagaimana cukup banyak anak Waqfinau yang mengambil suaka ke sini. Kamu ke sini dengan suaka atau student? Sudah lulus? Belum Huzur. Mereka berharap supaya kasus suakanya segera lulus dan diterima sehingga dapat belajar dengan serius. Huzur bersabda, jika kita sudah melakukan perjanjian dengan pemerintah Jerman, maka kita wajar jika berharap. Namun jika kita datang ke sini karena di sana hidup tidak mendapatkan kebebasan, setelah itu menekankan pada doa dan sedekah, maka biasanya berhasil. Ada kasus-kasus yang saya perhatikan, yang sesampainya di sini langsung membaca Al-Quran, duduk di atas sejadah, lalu berdoa, melakukan ibadah nafal, dan juga sedekah. Kadang kasus suakanya lulus dalam 15 hari saja. Ada juga yang nampaknya orang itu baik, mereka pun berdoa, namun terkadang Allah Ta'ala ingin memberikan cobaan yang lebih kepada orang tersebut. Terkadang ujiannya panjang, ada juga yang pendek. Namun jika menaruh perhatian kepada doa, dan seyogianya ada, lalu ridholah kepada keputusan Allah Ta'ala. Pertanyaan saya, banyak juga para siswa yang di Pakistan kadang sudah lulus atau masih pending. Ini jika memang mereka lulus kasus suakanya lalu bisa melanjutkan pendidikan di sini, mempelajari bahasa baru dan melakukan pengaturan lain-lainnya. Akhirnya anak tersebut memerlukan waktu yang lebih banyak dibanding dengan pelajar lainnya. Rasul bersabda, tentu saja ketika seseorang mendapatkan kesulitan, hasil dari kesulitan tersebut, terpaksa kita harus bertahan dari segala kesulitan itu kan? Maksud saya apakah berpengaruh kepada jemaat karena waktunya cukup panjang? Rasul bersabda, jangan pikirkan itu. Berapa uang yang dibelanjakan untuk belajar bahasa? Masalahnya bukan bahasa, Huzur, tapi bagaimana untuk memulai sekolah nantinya. Huzur bersabda, pendidikan apa yang kamu ambil di Pakistan? Saya mengambil FSC, Huzur. Huzur bersabda, setelah kasus suaka kamu lulus nantinya, jelajahlah, ada berbagai pilihan. Apapun pilihannya nanti, kamu tulis surat kepada saya akan beritahukan pilihan mana yang lebih baik bagimu dan juga bagi jemaat nantinya. Supaya waktu kamu juga tidak tersia-siakan, begitu juga waktu jemaat juga. Ini yang kamu maksudkan kan? Iya, Huzur. Jazakallah. Berikan ke belakang. ताकि ना आपका वक्त ज़ाया हो ना जमात का वक्त ज़ाया हो ठीक है यही मतलब है ना आपका बिल्कुल यही कहना चाहता हूं ठीक जज़ाकल्लाह पीछे दे दो Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmal Bashir Jamjua. Saat ini saya menempuh bidang fisika. Ada dua pertanyaan saya. Pertama, bidang fisika apa yang harus kami dalami, Huzur? Setiap lapangan sebetulnya baik untukmu jika kamu ingin melakukan penelitian. Penelitian apapun yang dilakukan itu kan memberikan manfaat, kan? Di mana ketertarikan kamu
Saya tertarik dalam hal teori Huzur. Ya, silahkan ambil itu. Pertanyaan kedua saya adalah olahraga sampai batas mana kita harus melakukannya? Sebatas seseorang bisa smart, dan kamu smart, Masya Allah. जिस हद तक बंदा स्मार्ट रहे और आप बड़े स्मार्ट हैं माशाल्लाह इधर आ जाओ इधर सेहत कायम रखने के लिए करनी चाहिए Lakukanlah olahraga untuk kesehatan, bukan untuk memukul orang lain. Huzur, pertanyaan saya adalah, apakah ada suatu peristiwa yang memberikan kesan mendalam dalam kehidupan Huzur? Pada kehidupan saya, saat ini saya belum bisa menyampaikannya. Silahkan, lanjut. Assalamualaikum Huzur, nama saya Asif Farhad. Pertanyaan saya adalah, pada hari Jumat, Huzur bersabda, setelah ini ada satu lagi yang terakhir ya, karena akan pas 1 jam. Huzur bersabda, apakah hari ini ada mulakat? Huzur, pada hari Jumat ketika imam mulai khutbah dan ada orang yang terlambat, kapan orang itu melakukan salat sunat? Apakah ketika khutbah tsaniyah atau setelah salat fardu? Ketika kamu datang di masjid, kamu hendaknya melakukan sunat. Sebagian orang melakukan kekeliruan, yakni memang mereka mendengarkan khutbah dalam bahasa Urdu dan memang disunnahkan. Namun ketika khutbah, dia malah melakukan salat sunat. Itu adalah keliru. Seharusnya pertama-tama lakukan salat sunat, setelah itu duduk dan dengarkan khutbah dengan serius. Namun jika salat di tengah-tengah, dia terpaksa salat dengan cepat-cepat, itu pun keliru. Jika seseorang mendapatkan kesempatan untuk melakukan salat sunat di rumah, lakukanlah di rumah. Jika ingin salat sunat di masjid, lakukanlah sesampainya di masjid. Namun apa yang sudah menjadi kebiasaan, terkadang sebagian orang melakukan salat sunat ketika khutbah kedua, khutbah tsaniyah yang bahasa Arab itu. Seharusnya tidak begitu. लेकिन ये जो रवायत बन गई है ना हमारे इधर अरबी खुतबा जब शुरू हुआ मुस्लिम खुतबा तो उसको शुरू कर दो इस तरह नहीं करना चाहिए हाँ ये Assalamualaikum Huzur, nama saya Mubarak Ahmad. Saya ingin menyampaikan permohonan doa. Semoga Allah Ta'ala memberikan karunia-Nya. Kemarin Alhamdulillah saudari kakak saya telah lahir. Huzur bersabda, yang lahir itu saudarinya apa anaknya? Maksud saya putri dari kakak saya telah lahir, Huzur. Jika memang saudari dari kakak kamu telah lahir, kenapa saudari dari adik kamu belum lahir juga? Maksud saya, anak dari kakak saya telah lahir, Huzur. Dia kekurangan sugar, Huzur. Oh, semoga Allah telah memberikan karunia-Nya. Silakan yang belakang. Berikan kepada dia. Assalamualaikum Huzur, nama saya Saud Ahmad Khan. Soal saya sedikit saja. Huzur, setelah salat berjamaah dan imam mengucapkan salam, setelah itu orang-orang mulai berjalan ke sana kemari untuk melaksanakan salat sunat. Lalu di belakang pun orang-orang sedang berdiri salat. Kenapa bisa begitu, Huzur? Huzur bersabda, ini merupakan satu jenis sunnah juga, yakni merubah tempat sholat. Jika masih ada tempat, kamu bisa merubah tempatnya, supaya setiap bagian tempat di dalam masjid, keberkatannya bisa kamu dapatkan juga nantinya. Begitu juga sholat yang kamu lakukan di rumah, tempat-tempat sholat yang dilakukan di rumah, disebabkan karena sholat akan mendapatkan keberkatan. Oke? Tapi bukannya juga ketika tidak ada tempat, kamu memaksakan orang lain untuk pindah tempat, lalu kamu menggesernya dengan beralasan mau melaksanakan salat sunat. Dalam beberapa riwayat, bahwa dengan merubah tempat seperti itu akan lebih baik lagi. Namun janganlah kamu menggeser orang lain secara paksa karena beralasan seperti itu. Itu keliru. Jadi jika ada tempat, silahkan. Namun jika tidak ada tempat, salatlah di tempat tersebut. Belakang. पीछे Nama saya Zahir Mahmud. Pertanyaan saya, dalam beberapa minggu ke depan kami akan mendapatkan cuti
musim panas. Saya ingin bertanya, apakah dalam masa cuti itu kami bisa bekerja? Jika memang kamu memerlukannya, yakni memerlukan uang, silahkan bekerja. Namun jika tidak, lakukanlah wakaf arzi, lakukanlah pekerjaan jemaat. Namun jika pekerjaan itu bertujuan supaya kamu memperdalam teknik sipil misalnya, dalam bidang kamu, silakan saja, tidak apa-apa. Jika kamu perlu untuk bekerja, silakan bekerja. Misalnya untuk membantu membiayai orang tua dalam pengeluaran. Dan jika perlu untuk memperdalam keahlian, silakan bekerja untuk waktu yang tidak lama. Namun ketika cuti, para wakfino harusnya berupaya untuk melakukan wakaf arzi sekurang-kurangnya 2 minggu. Katakanlah kepada pengurus wakaf arzi supaya kamu dikirim ke suatu jemaat. Lakukanlah tarbiyat kepada diri sendiri. Berikan perhatian kepada salat, membaca Al-Quran, meningkatkan ilmu agama, dan ajarkan juga kepada anak-anak di jemaat tersebut. Setelah itu, waktu selebihnya yang kamu dapatkan, kamu bekerja di sana. Oke? Yakni jika kalian sebagai wakfino melakukan hal demikian, yakni wakaf arzi, ketika cuti, yakni bagi mereka yang sudah berumur di atas 15, jika dilakukan, bidang wakaf arzi akan terpenuhi targetnya 1000 wakaf arzi dari Jerman saja. 1000 वक्फी ने अर्जी तो यहीं से पूरे हो जाएंगे जो टारगेट कभी नहीं पूरा करते जी Assalamualaikum Huzur tercinta, nama saya Awab Ahmad. Saya dari Pakistan, sudah 1,5 bulan. Awab Ahmad Huzur. Huzur, ketika sholat, cara untuk meluruskan saf, katanya tumit harus sejajar. Ada juga yang mengatakan pundak. Namun ketika rakaat kedua, saf menjadi rusak lagi. Jika tumit sejajar, maka pundak pun akan sejajar dengan sendirinya. Ketika sholat kan kita tidak bisa melihat kiri kanan. Saya tidak paham kenapa bisa berubah safnya, kecuali jika orang tersebut banyak bergerak ketika sholat. Ketika saya sholat di dalam saf, saya tidak ingat apakah tumit saya pernah berubah dari tempatnya atau tidak. Yakni pada umumnya, kebetulan kadang-kadang saya pun pernah merasakan perubahan pada saf. Untuk itu luruskanlah tumit, karena dengan begitu dengan sendirinya akan menyatu pundaknya. Namun jika tumit kamu bergeser ke belakang, maka orang yang di belakang terkadang kepalanya beradu dengan kaki kita. Untuk itu, jika kamu meratakan, meluruskan tumit, maka pundak pun akan dengan sendirinya. Coba kamu berdiri. Berdiri, ayo. Silakan berdiri, ratakan tumitnya. Coba lihat, ratakan tumitnya. Pundak juga sejajar, kan? एड़ियां देखो बराबर हैं एक जगह पे हैं कंधे मिल गए चलो बैठ जाओ Huzur, saya mendapatkan kesempatan. Saya baru 2-3 bulan dari Pakistan, tiba di sini. Saya merasa bahwa para Ahmadi Pakistan luput dari nikmat ini. Kapan mereka akan mendapatkan nikmat ini, Huzur? Berdoalah, banyak berdoa, bersedekah. Saya sering menekankan kepada orang-orang juga, orang yang dari luar Pakistan juga, untuk berdoa, puasa, sedekah. Semoga Allah Ta'ala segera menjauhkan kesulitan ini dan memberikan kemudahan. Amin. Assalamualaikum, nama saya Wakas Beg. Saya berasal dari Wisban. Saya telah lulus diploma, Huzur, dan ingin melanjutkan ke teknik pengobatan. Apakah diizinkan? Kamu ingin menjadi dokter? Apakah staf paramedis? Saya bekerja di bagian teknisi, Huzur. Saya bukan perawat. Teknisi maksudnya yang bekerja di departemen yang mengurusi X-ray misalnya? Atau radiologi? Kamu ingin masuk ke jurusan technical side, kan? Iya, Huzur. Untuk masuk ke bidang tersebut, peralatan yang ada di rumah sakit, yakni untuk bagian yang sifatnya teknis ya, bukan staf perawat, kan? Oh ya, kalau begitu, silahkan. Saya mohon doa untuk ibu saya yang sedang sakit, Huzur. Semoga Allah Ta'ala memberikan karunia-Nya. Beliau sakit pada bagian dada, Huzur. Oke, silahkan. Pertanyaan yang terakhir jika ada.
Setelah itu kita salat. एक सवाल और कर लो फिर चले नमाज पढ़ें। Huzur, saya berasal dari Pakistan. Semua di sini dari Pakistan, tidak ada yang dari Jerman. Oke, lanjutkan pertanyaannya. Kamu jarang mendapatkan kesempatan untuk bertanya, kan? Huzur telah menyampaikan dalam khutbah berkenaan dengan saudara saya yang terkena peluru. Bagaimana kondisinya, selamat? Ya, Huzur, alhamdulillah baik-baik saja. Ia mengatakan kepada saya untuk memberikan kabar kepada Huzur bahwa saya baik-baik saja. हाँ चलो। Oke, ini pertanyaan yang terakhir ya. Assalamualaikum Huzur, saya Tarik Muhammad Arif. Huzur pada tahun yang lalu menyampaikan surat-surat kepada para pemimpin negara berkenaan dengan perdamaian. Pertanyaan saya, berapa di antara mereka yang menjawab surat tersebut, Huzur? Jawaban datang dari Perdana Menteri Kanada, Perdana Menteri UK juga. Ada dua jawaban yang kami terima. Pertama-tama jawabannya ringan-ringan saja. Namun setelah itu ia mengatakan bahwa kita akan berupaya untuk menegakkan perdamaian. Dari Kanada pun datang jawaban. Amerika tidak menjawab, namun orang kita telah mengatakan bahwa, seperti yang telah saya sampaikan, bahwa ada seorang anggota staf berbicara kepada saya. Saya sampaikan kepadanya bahwa tujuan saya semata-mata hanya untuk menekankan jika Obama tidak bisa menjawab, tidak apa-apa karena sulit baginya untuk menjawab. Saya mengetahui bahwa beliau terperangkap dalam kesulitan, namun beliau mengatakan, saya akan meminta Obama untuk menjawabnya, Huzur. Ia mengatakan demikian, cukup dekat hubungan kita. Namun ketika orang kita mengunjunginya, ia mengatakan bahwa Huzur pun mengatakan tidak apa-apa jika tidak mau menjawab. Alhasil, sedikit banyak timbul perhatian di dalam diri mereka. Niat yang sudah ada dari negara Israel, ketegangan yang sudah terjadi. Salah satu penyebabnya adalah dalam peperangan Syam ada tekanan dari Rusia yang karenanya tertahan. Namun mereka sadar sendiri untuk tidak menuju pada peperangan. जिसकी वजह से रुके हुए हैं, लेकिन कुछ खुद भी इनको ख्याल है कि जंगों की तरफ हम ना जाएं तो बेहतर है। Khalifatul Masih yang kedua pernah bersabda bahwa pakaian Hadrat Masih Maud alaihissalam, yakni tabarruk, hendaknya diselamatkan di Eropa maupun Amerika supaya menjadi tabarruk bagi generasi mendatang dan juga para raja. Huzur bersabda, di mana kamu dapatkan itu? Saya tidak mengetahuinya ada sabda seperti itu. Apakah ada dalam Tarikh Ahmadiyah? Huzur, seminggu yang lalu saya membacanya. Di buku apa kamu baca? Dalam khutbah Mahmud, Huzur. Maksud saya untuk menyelamatkan pakaian-pakaian tadi. Tabarruk itu ada di orang-orang. Mereka membagikannya di antara keluarga mereka sendiri. Bagaimana mau diselamatkan lagi? Ya, ada beberapa tabarruk yang misalnya jas yang saya pakai pada bayat internasional. Selain itu, ada bibi saya, beliau punya jas Hadrat Masih Maud alaihissalam dan beliau kirimkan kepada saya. Jadi saya memiliki dua jas Hadrat Masih Maud alaihissalam saat ini. Itulah tabarruk-tabarruk. Selebihnya tabarruk yang ada di orang-orang yang sudah menjadi milik mereka pribadi, mereka sudah bagi-bagi. Bagaimana kita bisa menyelamatkannya? Selebihnya tabarruk adalah ajaran beliau yang harus kita sebarkan. Oke? Oke. Allah Hafiz. Assalamualaikum.